Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dengan mengangkat konteks penurunan UKT. Video ini merupakan proyek dari mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Al-Rahmi MSI. Baiklah, kami berasal dari kelompok 9 dengan beranggotakan yang pertama yaitu ada Hani Hafizah, yang kedua Esti Alfiana, yang ketiga adalah Yolanda Sri Wulandari, dan yang keempat adalah ada Rahmi Anggreka Lapaega. Baik, maksud saya kepada diskusi kami yang pertama yaitu dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks penurunan UKT, penerapan nilai-nilai agama dan kepercayaan dapat mendorong adanya nilai keadilan sosial serta kepedulian terhadap sesama. Institusi pendidikan harusnya didorong oleh prinsip ini agar mengupayakan kebijakan yang adil dan berimbang, termasuk dalam menurunkan UKT bagi mahasiswa yang kurang mampu sebagai bentuk nilai pengamalan dan kebaikan dan keadilan. Nah, nilai ketuhanan ini juga terdiri atas pertama itu kejujuran dan integritas, yang mana proses penurunan UKT harus dijalankan dengan kejujuran dan integritas yang tinggi. Pihak universitas dan pemangku kepentingan harus jujur dalam mengevaluasi kemampuan ekonomi mahasiswa dan transparan dalam menentukan kebijakan UKT. Nah, keputusan dari UKT tersebut harus didasari dengan tanggung jawab moral untuk membantu mahasiswa yang lebih membutuhkan, sehingga terwujudlah nilai-nilai ketuhanan yang mendorong untuk membantu sesama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rahmi Anggreka Lapaega. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Esti. Pada sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Penurunan UKT mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan mengurangi beban finansial institusi pendidikan, menunjukkan rasa kemanusiaan dan keadilan, serta memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Perkenalkan, nama saya Hani Hafizah dengan NIM 23017007, Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Rahmi Anggraika. Saya akan melanjutkan tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kebijakan penurunan UKT dapat memperkuat persatuan nasional dengan menghilangkan kesenjangan sosial di antara mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Langkah ini dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan dan memperkokoh semangat kebersamaan dan persatuan di antara mahasiswa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya yaitu Hani Hafizah. Saya akan membacakan terkait sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana sesuai dengan sila keempat ini digunakannya lah musyawarah dan partisipasi aktif, di mana keterlibatan semua pihak yaitu pihak universitas, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya seperti orang tua mahasiswa harus terlibat aktif dalam diskusi musyawarah untuk menentukan kebijakan penurunan UKT. Terus juga dibutuhkannya keterbukaan informasi di mana seluruh proses diskusi harus transparan dan terbuka untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang sama dan dapat memberikan masukan yang berharga. Kemudian keputusan berdasarkan konsensusnya, di mana keputusan tersebut sebaiknya diambil berdasarkan kesepakatan bersama melalui proses musyawarah yang demokratis, bukan secara sepihak saja. Lalu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam penetapan UKT ini menyesuaikan berdasarkan kemampuan. Penurunan UKT harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa. Mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu harus mendapatkan penurunan UKT yang signifikan untuk memastikan akses pendidikan yang adil.
lalu diadakannya subsidi silang untuk memungkinkan adanya subsidi silang di mana mahasiswa yang lebih mampu secara finansial membantu meringankan beban bagi mereka yang kurang mampu. Baiklah, kesimpulan dari diskusi kami ini adalah implementasi penurunan UKT adalah perwujudan nilai keadilan sosial di mana setiap mahasiswa terlepas dari latar belakang ekonominya memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua golongan masyarakat. Sekian hasil diskusi kami. Atas perhatian dan ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.